edar dan pencabutan JPOB dan sedang dalam proses untuk pemidanaannya. Ya. Nah, dalam penelusuran lanjutan distributor kimia dari CV Samudra Chemical ini, Badan POM mengambil sampel bahan kimia sebagai bukti dan dilakukan uji laboratorium. Hasil uji menunjukkan bahwa 12 sampel dengan identitas propylene glikol terdeteksi memiliki kandungan EG dan DEG yang sangat jauh dari persyaratan, ya. Kalau ini bahan baku ya katanya, yang harusnya 0,1%, 9 sampel terdeteksi kadarnya sampai 52% dan ada yang sampai 99%. Jadi hampir 100% adalah kandungan EG, jadi bukan lagi propylene glikol. Berarti juga ada aspek pemalsuan, ya. Berarti labelnya propylene glikol padahal dalamnya adalah ethylene glikol, yaitu ini adalah pencemar yang menimbulkan suspek untuk gagal ginjal atau kematian tentunya, dengan konsentrasi yang begitu tingginya. Kemudian juga ada 2 sampel dengan identitas sorbitol, ternyata kandungannya adalah DEG sampai 1,34%. Nah, selain mengambil sampel bahan kimia dari CV Samudra ini, Badan POM juga mengamankan beberapa barang bukti, ya, yang diamankan banyak, ya. Dan ada tentunya beberapa drum aluminium warna putih, ada buku-buku dokumentasi, ada sorbitol, dipropylen glikol, dan berbagai. Nanti silakan melihat, ya, apa saja barang bukti tersebut. Ya, saya kira mudah-mudahan itu sudah cukup, ya, untuk menjadi barang bukti yang akan kita tindak lanjut lebih jauh. Dan juga dalam rangka kehati-hatian, tentunya Badan POM menginstruksikan industri obat dan makanan dan pedagang besar farmasi PBF yang pernah melakukan pengadaan propylene glikol dari distributor kimia umum, khususnya CV Samudra Chemical ini, ya, harusnya satu yang melakukan hal sedemikian, ya. Satu, industri obat dan makanan agar melakukan pengujian cemaran EG dan DEG dengan prioritas terhadap bahan baku dan sirup obat yang menggunakan bahan baku dari CV Samudra Chemical, ya. Jadi siapapun industri farmasi atau BBF yang pernah melakukan hubungan bisnis dengan CVCF ini dan mendapatkan penyaluran suplai bahan baku propylene glikol untuk dicek, ya. Bisa jadi bukan propylene glikol itu, ya, dengan persyaratannya adalah kalau bisa masuk ke industri farmasi adalah 0,1% cemaran DEG-nya, tapi ada kemungkinan malahan tadi seperti tadi, ya, kandungannya sangat-sangat besar. Kemudian PBF agar menghentikan penyaluran bahan baku yang bersumber dari CV Samudra Chemical, ya. PBF menghentikan penyaluran bahan baku yang bersumber dari CV Samudra Chemical. Jadi jejaringnya itu memang panjang, ya, dari importir, distributor sampai beberapa distributor bersama ke industri farmasi, dan ini yang sedang kita kejar satu persatu, ya. Kemudian ada hal yang kedua adalah, ya, Badan POM juga telah melakukan penelusuran lebih lanjut penggunaan bahan baku pelarut propylene glikol dengan batch yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi setiap kita temui satu batch yang tidak memenuhi persyaratan, kita melakukan lagi penelusuran di industri farmasi yang sebelumnya yang telah diumumkan, kan ada industri farmasi sebelumnya dengan batch tertentu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lakukan penelusuran terhadap pemasoknya. Didapatkan informasi bahwa batch pelarut dimaksud juga digunakan di beberapa industri farmasi yang lain. Selanjutnya, dilakukan segera proses sampling dan ujian bahan baku pelarut dan produksi jadi dari industri farmasi yang menggunakannya, yaitu ada 2 industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup bukti, PT CF dan PT SF. PT Samco Pharma, disebutkan ke Bapak, kan? PT Samco Pharma dan PT Cibros Pharma. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Cibros Pharma dan PT Samco Pharma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Sehingga pada kedua industri farmasi tersebut, Badan POM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan penarikan sirup obat dari peredaran seluruh Indonesia dan pemusnahannya terhadap seluruh batch produk yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman, ya. Jadi penarikan seluruh produk itu menjadi tugas tanggung jawab kewajiban dari industri farmasi tersebut, tapi tentunya dimonitor, ya, dan didampingi dan secara aktif, karena
kejadiannya sekarang berbeda ya, kejadiannya luar biasa. Jadi pendampingan langsung juga dilakukan oleh kantor-kantor Badan POM di seluruh Indonesia. Penarikan mencakup seluruh gerai terlain dari pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Pemusnahan semua persediaan sirup obat ini akan nanti disaksikan oleh petugas unit pelaksana teknis UPT Badan POM dengan tentunya ada berita acara pemusnahan. Ini akan segera ya, setelah ada penarikan kemudian akan ada pemusnahan. Itu untuk semua produk-produk dari 3 PT yang sebelumnya juga yang sudah ditarik izin dan